Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaanmu kali ini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, ada seseorang yang di sini tuh sejujurnya bahagia banget ada di sisi kamu, ada di dekat kamu. Cuman orang ini tuh sedang berusaha untuk me- menunggu kesempatan atau menunggu waktu yang tepat bagi dia untuk merealisasikan perasaan dia kepada kamu. Bahkan aku lihat dia masih percaya bahwa perasaan ini tuh memang hanya untuk kamu, ya. Eh, Dia yakin bahwa eh, mem- perasaannya itu memilih kamu, dan memang hanya kamulah orang yang dia inginkan. Cuman saat ini tuh dia lagi ada urusan gitu ya, ada masalah di hidup dia yang dimana dia ini harus melepaskan kontrol-kontrol yang mengatur hidup dia. Orang ini juga sudah open minded ya, sudah banyak wawasan, sudah terbuka pemikirannya tentang banyak hal. Terus itu juga kalau aku lihat di sini memang yang lagi dia fokuskan adalah finance dan karir. Oke, orang ini masih menunda gitu ya. Dia ingin menghubungimu, tapi dia masih menunda untuk menghubungimu karena di sini orang ini kayak masih marah sama kamu. Dia masih apa itu namanya? Masih mau mengabaikan kamu dulu gitu ya. Masih ingin berjarak dengan kamu dulu atau mau diem-dieman dulu aja sama kamu gitu. Tapi aku lihat akan ada kok ya, akan hadir em, apa itu namanya pernyataan cinta dari orang ini untuk menghubungi kamu, menyatakan cinta dia ke kamu kayak gitu. Jadi em, orang ini memang masih sayang ya, masih sayang, masih cinta sama kamu, bahkan selalu mikirin kamu di sini. Dia ingin mengekspresikan cinta dia ke kamu. Terus itu orang ini juga masih suka mantau kamu, masih suka merhatiin kamu, masih suka stalkingin kamu, pengen tahu kabar kamu sesungguhnya seperti apa setiap harinya, ya. Dan orang ini adalah orang yang saat ini sedang mencoba healing dari patah hati dia
yang, dia miliki dari masa lalu dia, gitu. Ada kisah masa lalunya yang sampai sekarang itu masih, apa ya, menyelimuti ya, masih menghantui dia, gitu. Jadi aku lihat orang ini tuh memang sejujurnya masih ada rasa ketidaksiapan untuk berkomitmen karena masih ada rasa takut atau masih terselimuti dari masa lalu gitu. Ya, masih ada rasa trauma dari masa lalu. Tapi sejujurnya orang ini tuh sangat tertarik banget sama kamu ya. Bahkan kalau aku lihat baik kamu ataupun dia juga punya passion. Ya, kalian sama-sama passion. Kamu sama dia itu sama-sama punya chemistry. Ya, kalian sama-sama senang kalau misalkan didekatkan atau dipersatukan atau terkoneksi gitu ya. Aku lihat di sini kamu maupun dia itu sama-sama suka gitu, sama-sama bahagia gitu. Oke, ada The Chariot di sini, berarti orang ini tuh sempat lagi bimbang ya atas menetapkan suatu keputusan ya, tapi memang butuh waktu bagi dia untuk menentukan pilihan yang tepat atau menyatukan pemikiran dia yang kemarin itu bercabang. Dan aku lihat sebentar lagi orang ini tuh akan datang ketika dia sudah mm, apa tuh menyatukan pemikiran dia dan sudah menetapkan eh, pilihan dia. Ya, bahkan dia akan datang eh, dengan rasa kepercayaan diri, dengan tangguh, dengan yakin bahwa kamulah orang yang memang benar-benar dia inginkan. Dan aku lihat juga di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah dan sudah punya anak, ya, single parent. Orang ini sejujurnya orang yang pilih-pilih pasangan banget ya, sangat selektif banget dia milih pasangan tuh. Mmm, dan orang ini juga sangat menghormati ruang pribadi pasangannya, sehingga, apa ya, orang ini nggak mau banyak ikut campur tentang masalah pribadi pasangannya. Dia membebaskan pasangannya. Kenapa? Sejujurnya karena dia juga maunya seperti itu. Dia mau pasangannya itu tidak terlalu banyak ikut campur urusan dia. Tapi bukan berarti di sini dia nggak suka, nggak cinta gitu. Ya dia cinta, cuman memang sifatnya nggak suka gitu banyak ikut campur gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat dia ini memang orang yang tidak suka menunjukkan hal-hal yang keromantisan eh, diri dia dalam hubungan ya di depan umum. Jadi mungkin kamu akan ngerasa kayak hambar ya ngejalanin hubungan sama dia kayak flat gitu. Karena orangnya memang nggak suka mengumbar keromantisan. Terus juga kalau aku lihat sebenarnya orang ini humoris sih sebenarnya ya. Humoris, orangnya juga setia. Terus itu orangnya juga baik hati. Bahkan di sini aku lihat orangnya apa ya? Orangnya itu gini, eh dia dia siap ya sebenarnya sejujurnya dia kalau mau gini, aduh aku harus ngomongnya gimana? Gini deh, orang ini sejujurnya
itu kalau dia udah siap dalam berkomitmen pun ya, dalam berkomitmen pun, jika nantinya dia siap untuk berkomitmen pun dengan kamu, orang ini tuh orangnya punya jiwa yang bebas, sehingga dia itu tidak mau menunjukkan bahwa orang ini tuh sudah punya pasangan atau sudah terikat. Jadi, otomatis orang ini tuh akan bergaya di luar sana seperti orang yang masih lajang, kayak gitu. Eh, itu kenapa? Mungkin karena ini tadi trauma yang memang dia dapatkan dari hasil hubungan dia yang sebelumnya, atau memang ya memang udah sifatnya gitu ya. Udah sifatnya dia ini eh apa namanya? Punya jiwa yang bebas, tidak mau terlihat bahwa dia itu terikat oleh seseorang, seperti itu. Jadi memang mungkin akan sulit ya kamu ngejalanin atau mengharapkan komitmen atau mengharapkan perhatian dari orang ini. Terus itu juga kalau aku lihat memang kamu ngejalanin hubungan sama orang ini tuh banyak sekali merasa bosan, eee, ketidaktertarikan ya. Terus itu merasa tidak aman, tidak nyaman, ya karena memang, orang ini terlalu cuek, terus itu terlalu tidak pedulian orangnya ya, orangnya terlalu membebaskan pasangan, sehingga di sini kamu sering banget merasakan kayak tidak dibutuhkan oleh pasanganmu, gitu, ya. Tapi sejujurnya ini The Lovers kok ya. Berarti kalau The Lovers tuh dia adalah cinta sejatimu, dia adalah belahan jiwamu gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena gini, mau sekuat apapun kamu pergi dari dia atau sesering apapun kalian em, mengatakan kata putus atau menghindar dari orang ini atau pergi dari orang ini, akan selalu ada dorongan untuk penyatuan kembali kamu dengan dia gitu. Jadi kalian selalu akan didekatkan lagi, akan selalu dipersatukan kembali gitu ya. Jadi mau gimana pun kalian ingin berpisah, ini orang bakal datang lagi, datang lagi. Jadi mungkin kamu merasakannya deh, eh, kamu dengan orang ini tuh sering putus nyambung, sering apa ya, datang pergi gitu ya. Karena memang kalau udah ada the lovers, berarti hubungan kamu dengan dia itu menggambarkan ikatan yang memang luar biasa intens antara belahan jiwa. Terus itu juga cinta kalian ini satu sama lain menunjukkan bahwa cinta yang telah menemukan jalan eh, apa ya, cinta yang murni, lebih dari sekedar hanya ketertarikan. Ini tuh udah apa ya, dibilangnya bukan bukan kayak cinta-cinta monyetan gitu loh, ya. Tapi ini benar-benar yang belahan jiwa ya, yang memang udah klik, terus itu memang akan selalu terikat gitu. Sehingga bagimu memang akan sulit untuk bisa lepas dari orang ini. Dan kalau aku lihat juga orang ini tuh sayang banget sama kamu, bahkan sangat kuat energinya aku lihat, dan secara seksual juga dia ini sangat tertarik, sangat bergairah sama kamu ya. Ada hubungan yang sangat mendalam yang dia rasakan ke kamu ya. Bahkan ada pemahaman yang sangat melampaui dari kata-kata. Jadi sulit untuk apa ya, gambarkan dengan kata-kata situasi hubunganmu dengan dia ini. eh Bahkan ya kalau aku lihat di sini kamu itu udah ada ikatan secara spiritual dengan orang ini ya. Mungkin memang
Sudah pernah mengharapkan atau berdoa meminta dia di dalam doamu atau dia yang meminta kamu di dalam doa dia? Sehingga, sulit gitu loh ya, you know lah ya kalau misalkan udah lewat jalur langit tuh, mmm, kalau kata orang-orang itu silahkan bertempur dengan apa, jalur langit gitu ya. Bertempur dengan lewat doa. Nah itu ya, karena ikatan secara spiritualnya udah sangat kuat banget. Sudah direstui gitu loh oleh semesta. Dan aku lihat juga secara emosional, secara mental dan fisik juga memang apa ya, kamu itu sosok pasangan yang dia impi-impikan sesuai dengan karakteristik keinginannya pasanganmu ini gitu atau si dia ini, aku nggak tahu deh harus nyebutnya pasangan atau gimana ya. Dan aku lihat juga kan orang ini adalah orang yang dulu pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian ya. Orang ini tuh dulu pernah mengkhianati kamu. Hmm, tapi walaupun seperti itu, otomatis bukan otomatis ya, iya, otomatis kamu pasti kan, marah sama dia, berulang kali, menghindari dia, pergi dari dia, tapi buktinya sampai detik ini, sampai saat ini energi dia masih kamu rasakan, atau bahkan secara fisik dia masih ada di sisi kamu, gitu kan, ya. Memang sih kalau aku lihat di sini ada penyesalan yang mendalam dari dia, ya. Yang dia sesali adalah, perpisahan hubungan kalian, kegagalan hubungan kalian, terus itu, tindakan-tindakan yang, apa ya, tidak bermoral kepada kamu ya, dulu yang pernah dia lakukan, pengkhianatan dia ya, perselingkuhan atau kebohongan atau apa gitu ya. Orang ini sejujurnya menyesalinya sama kamu, ya. Dan kalau aku lihat di sini, dia itu sudah menganggap kamu sebagai the one di hati dia, satu-satunya orang yang memang dia sayangi, orang yang dia cintai gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini, ketika dia tahu situasi hubungan kamu dengan dia saat ini tuh berjarak ya, atau apa ya, tidak intens lagi, tidak ada apa ya, keharmonisannya lagi, orang ini tuh sangat sedih, orang ini tuh sangat menyesali atas, mmm, apa ya, perlakuan dia ke kamu, atas kegagalan hubungan ini, atas, perpisahan hubungan ini, seperti itu. Dan aku lihat juga ini ada kesalahan memang ya dari si dia sebelumnya, ya terus itu juga kalau aku lihat, mmm, apa ya, ada seseorang yang sangat menyimpan sentimen ya ke ke mantan kalau aku lihat di sini. Mungkin ya itu, dia masih ada semacam kayak, apa ya itu namanya, itu tadi mungkin rasa traumatik dari si mantan ini, gitu. Jadi, itu mengganggu, hubungan kamu bisa berjalan karena dia masih ada rasa trauma, masih ada rasa ketakutan akan mengulang atau apakah hubungan dia yang sekarang dengan kamu ini akan seperti dulu ya, seperti dulu hubungan dia di masa lalu itu, gitu. Sehingga orang ini tuh punya karakter yang berbeda, ya dari, yang dulu, gitu. Oke, mungkin kalau aku lihat memang ada kedewasaan dari orang ini. Cuman kan yang namanya rasa sakit hati, apalagi ini sampai ngebuat dia trauma, berarti kan masalahnya sangat besar, sangat membekas gitu ya. Mungkin dia dulu juga pernah dikhianati oleh pasangannya yang dulu. Sehingga
ketika dia sama kamu daripada dia nantinya dikhianati, lebih baik dia yang mengkhianati. Makanya kamu merasakan pengkhianatan dari si dia. Gitu ya. Cuman kalau aku lihat sejujurnya, karena dia memang, ternyata itu udah kecantolnya banget sama kamu hatinya, udah kliknya banget itu sama kamu, sudah terikat banget hati dia ke kamu, makanya di sini kalau aku lihat di saat kalian berpisah saat ini ya, di saat kamu dengan dia berjarak seperti ini, ada rasa ketakutan dari dia untuk ditinggalkan oleh kamu. Sangat-sangat merasa takut dia ditinggalkan, intinya di sini ya. Dia sangat sangat takut banget sendirian tanpa kamu, tidak ada kamu di hidup dia. Orang ini sangat ada rasa ketakutan ya kamu tinggalkan. Dan memang, ini sangat indikasi banget ya, bahwa hubungan kalian itu sangat monoton sebenarnya. Sangat, apa ya, benar-benar terperosok dalam, mmm, apa ya, kehambaran dia di hubungan gitu, kayak nggak ada gairah di hubungan kalian gitu ya. Bukan nggak ada gairah secara seksual, bukan, tapi kayak hubungan kalian itu kayak nggak hidup gitu loh. Ya, hambar, flat, bahkan mungkin ini aku rasa ya, komunikasi kalian itu benar-benar buruk banget. Komunikasi kalian itu benar-benar, apa ya, jarang banget ya kalau aku lihat di sini. Bahkan gini, hubungan kalian itu stuck ya, sampai-sampai nggak, eee, saking nggak ada perkembangannya ya, sampai kalian sendiri pun heran dan kesal gitu ya, kenapa hubungan kamu dengan dia ini kok ya nggak ada kemajuannya. Mungkin kalian udah bertahun-tahun juga ngejalanin hubungan ini ya, cuman putus nyambung putus nyambung putus nyambung, tapi ya nggak ada kemajuannya, akhirnya membuat kamu kesal. Tapi sejujurnya itu terjadi memang dari kedua belah pihak, bukan karena hanya faktor pihak ketiga ya. Oke, pihak ketiga juga mempengaruhi di hubungan ini. Tapi ini juga karena faktor dari kalian berduanya sama-sama tidak mau mengusahakan hubungan ini tuh berjalan, hubungan ini tuh berkembang gitu ya. Ada peningkatannya gitu. Karena mungkin di sini kalian itu lebih memfokuskan pada karier, pekerjaan, keuangan, atau masalah-masalah lainnya sehingga pasangan itu merasa diabaikan. Dan akhirnya di sini sama-sama mengabaikan, ya, sama-sama mengabaikan. Akhirnya kan nggak ada kejelasan, nggak ada apa namanya, nggak ada usaha dari kedua belah pihak gitu. Bahkan kalau aku lihat memang, eee, apa ya, sulit gitu ya untuk memberikan waktu luang hanya untuk berdua gitu aja sulit kayaknya. Ya jarang banget bahkan mungkin ya. Jadi memang orang ini tuh berpikir, kalau memang kita sesulit itu untuk, me apa namanya, memberikan waktu luang hanya untuk berdua, ya memang kayaknya kita butuh untuk istirahat aja dulu di hubungan ini. Kita kayaknya butuh untuk, apa ya, sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Tapi bukan berarti orang ini melepas kamu atau, secara total kita berpisah, enggak ya. Orang ini justru malah bilang, kayaknya kita memang harus sendiri-sendiri dulu, kita istirahat dulu dengan hubungan ini, biar, kita fokus dulu pada pencapaian-pencapaian kita. Dan dia berharap, ya kalau kita nanti sudah, selesai dengan urusan kita pribadi masing-masing, ya kita bersama lagi gitu loh, ya kalau aku lihat. Jadi dia merasa memang kita kayaknya satu sama lain butuh ruang untuk menyelesaikan masalah pribadi masing-masing, kayak gitu ya. Tapi kalau dibilang tentang, apa itu namanya, perpisahan secara total, enggak sih. Aku ngelihatnya enggak ada niatan karena orang ini takut banget kamu tinggalkan,
Dia takut banget kehidupan dia itu tanpa kamu. Dia takut banget, ya. Jadi memang situasi hubunganmu dengan dia saat ini tuh bener-bener lagi hambar, terus itu ya lagi monoton dan memang nampaknya butuh ruang pribadi masing-masing terlebih dahulu. Jadi ini nuansanya sebenarnya jeda ya, istirahat bentar kayak gitu. Nanti berarti orang ini akan datang lagi karena di sini juga ada the lovers ya. Mau pisah kayak mana, mau jeda selama apa juga nanti dihadirkan lagi, dipersatukan kembali. Ya, inilah takdir cintamu saat ini, inilah yang sedang terjadi di percintaanmu ya. Aku lihat memang ini ada pengaruh dari faktor karir, keuangan, atau masalah lainnya. Jadi baik kamu atau dia merasa bahwa kita butuh ruang masing-masing aja dulu untuk menyelesaikan masalah pribadi masing-masing gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Taurus, dan ada Gemini. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.